Selamat pagi semuanya, saya Indah Febrianti. Hari ini saya akan mempresentasikan profil farmakologi lengkap dari salah satu obat yang sangat sering digunakan di klinis untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan, yaitu domperidon. Kita akan membedah obat ini dari dua sisi utama, yaitu bagaimana obat ini bekerja pada tubuh dan bagaimana tubuh memproses obat. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu farmakodinamika. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana mekanisme kerja spesifik dari domperidon di dalam tubuh kita. Mekanisme reseptor. Secara mekanisme molekuler, domperidon adalah obat golongan antagonis reseptor dopamin tipe 2 yang selektif, artinya obat ini bekerja dengan cara menduduki dan memblokir reseptor dopamin perifer sehingga hormon dopamin tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Penghambatan inilah yang menjadi kunci utama dari efek terapeutik obat ini. Selanjutnya ada efek gaster atau lambung. Lalu apa dampaknya pada lambung? Domperidon memiliki efek prokinetik ketika reseptor dopamin di saluran cerna diblokir. Terjadi peningkatan motilitas atau pergerakan lambung dan usus halus. Obat ini akan mempercepat pengosongan lambung dengan meningkatkan kontraksi gaster, sekaligus menaikkan tekanan pada sphincter esofagus bagian bawah agar makanan tidak naik kembali ke atas. Pusat mual dan muntah. Selain di lambung, domperidon juga bekerja sebagai antiemetik atau anti mual. Obat ini memblokir reseptor dopamin di area otak yang disebut chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Menariknya, karena struktur kimianya yang sulit menembus sawar darah otak, domperidon hanya bekerja pada CTZ perifer. Efeknya, pasien terbebas dari mual tanpa harus merasakan efek samping saraf pusat seperti kantuk berat atau tremor. Farmakokinetik ADME. Sekarang mari kita bedah sisi sebaliknya pada bagian kedua, yaitu farmakokinetik. Kita akan melihat perjalanan obat ini melalui proses ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi. Penyerapan pertama absorpsi domperidon oral sebenarnya diserap dengan sangat cepat oleh tubuh, di mana kadar puncak plasmanya sudah tercapai dalam waktu 30-60 menit saja. Namun, bioavailabilitas sistemiknya atau jumlah obat aktif yang benar-benar sampai ke pembuluh darah sirkulasi itu rendah, hanya sekitar 13% sampai 17%. Kenapa? Karena obat ini mengalami eliminasi atau metabolisme lintas pertama perpas metabolism yang sangat masif di dinding usus dan organ hati sebelum sempat menyebar. Waktu pemberian obat, karena karakteristik absorpsinya tersebut ada instruksi klinis yang sangat penting. Domperidon harus diminum 15 hingga 30 menit sebelum makan. Jika diminum kebersamaan atau setelah makan, keberadaan makanan di dalam lambung akan menunda dan menghambat penyerapan optimal obat ini. Distribusi penyebaran. Kedua, distribusi di dalam darah domperidon adalah tipe obat yang sangat lengket pada protein plasma dengan tingkat ikatan mencapai 91% hingga 93% terutama pada albumin. Obat ini menyebar luas ke jaringan tubuh, tetapi seperti yang saya singgung tadi, konsentrasinya di jaringan otak sangat amat rendah karena sifatnya yang tidak mudah menembus blood-brain barrier atau sawar darah otak. Metabolisme. Biotransformasi ketiga yaitu metabolisme. Proses detoksifikasi atau perombakan obat ini sebagian besar terjadi di organ hati, hepar, melalui jalur hidroksilasi dan dealkilasi oksidatif. Enzim utama yang bertanggung jawab di sini adalah CEP3-I4. Ini adalah poin krusial karena jika pasien meminum domperidon bersamaan dengan obat lain yang menghambat enzim CEP3-I4, kadar domperidon di dalam darah bisa melonjak drastis dan memicu toksisitas. Lalu, ekskresi eliminasi. Keempat, ekskresi atau pembuangan. Tubuh kita membuang sisa obat ini melalui dua jalur. 66% dikeluarkan lewat feses dan 31% lewat urin. Perlu dicatat bahwa hanya 1% saja yang dikeluarkan lewat urin dalam bentuk jan utuh. Waktu paruh eliminasinya berkisar antara 7-9 jam pada orang sehat, namun bisa memanjang signifikan pada pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal berat. Efek samping dan keamanan.
Terakhir, sebagai calon tenaga kesehatan, kita wajib memahami aspek keselamatan pasien. Mari kita bahas ketiga, yaitu efek samping dan batasan keamanan klinis dari domperidon. Efek samping endokrin. Efek samping yang paling khas dari domperidon berkaitan dengan sistem endokrin atau hormonal. Blockade terhadap dopamin di kelenjar pituitari dapat memicu kondisi hiperprolaktinemia, yaitu melonjaknya hormon prolaktin. Dampaknya bisa berupa galaktorea, ASI yang keluar berlebih atau keluar pada wanita yang tidak menyusui, serta gangguan pada siklus menstruasi. Efek samping jantung. Meskipun domperidon relatif aman dari efek samping saraf, ada satu resiko organ vital yang harus diwaspadai, yaitu kardiovaskular. Pada dosis tinggi atau jika berinteraksi dengan obat penghandap CYP3A4, domperidon dapat menyebabkan efek samping berupa pemanjangan interval KTC pada gelombang jantung. Hal ini berisiko memicu aritmia jantung yang berbahaya, sehingga penggunaannya pada pasien dengan riwayat gangguan jantung harus dipantau sangat ketat. Sebagai kesimpulan, domperidon adalah agen prokinetik dan antiemetik yang sangat efektif jika digunakan dengan benar, terutama dengan memperhatikan waktu minum sebelum makan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.